Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran kimia kelas 12. Materi kita kali ini kita akan membahas tentang senyawa karbon turunan alkana. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami materi kita kali ini. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini itu adalah mengidentifikasi gugus fungsi senyawa karbon. Oke, udah siap untuk menerima materi dari Ibu? Oke, sebelum kita ke gugus fungsi, apa sih yang dimaksud dengan senyawa turunan alkana? Senyawa turunan alkana adalah senyawa-senyawa yang berasal dari alkana yang satu atau lebih atom hanya digantikan oleh atom atau gugus atom tertentu. Oke, ini seperti contoh di sini ya. Terlihat bahwa sini ada senyawa yaitu CH3COH ya. Nah, ini yang diberikan arsir COH itu adalah gugus atom ya, gugus atom tertentu ya yang menggantikan H pada senyawa alkana. Mungkin perlu diingat lagi ya, untuk senyawa turunan alkana itu kita pernah belajar di kelas 11 yaitu tentang senyawa-senyawa alkana. Oke, senyawa alkana itu di kelas 11 yang maksud senyawa hidrokarbon ya, ada yang bernama metana, kemudian ada etana, propana, butana, kemudian pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Itu yang perlu kita hafal ya sebagai dasar untuk materi senyawa turunan alkana. Kita ulang lagi untuk pelajaran kelas 11-nya yaitu senyawa alkananya ya. Jadi nanti salah satu atom H atau lebihnya digantikan oleh suatu gugus tertentu ya, gugus atom tertentu. Ini seperti ini adalah COH, kemudian ada lagi juga COOH ya. Nah, ya apa sih yang dimaksud dengan gugus fungsi? Nah, jadi gugus atom tertentu itu yang disebut dengan gugus fungsi. Nah, gugus fungsi itu adalah senyawa karbon yang merupakan gugus atom atau sekelompok atom yang menentukan sifat khas senyawa karbon tersebut. Jadi nanti yang menentukan sifat khas dari senyawa turunan alkana itu adalah gugus atomnya. Oke, sekarang kita lihat bermacam-macam gugus atom dari turunan alkana. Yang pertama adalah kelompok senyawa dari alkohol. Oke, alkohol disebut juga dengan alkanol karena alkana yang akhirannya ol, jadi disebut dengan alkanol ya. Kalau di alkana mungkin namanya metana, mungkin nanti kalau di alkohol namanya itu adalah metanol ya. Jadi akhirannya diberikan ol. Nah, ini gugus fungsinya yaitu adalah OH. Jadi kalau struktur umumnya itu adalah ROH. Nanti R-nya itu senyawa alkana ya. Karena kehilangan H berarti dia disebut dengan alkil. Berarti senyawa alkil. Berarti nanti bisa metil kalau C-nya 1. Kemudian kalau C2-nya etil, C3-nya propil dan seterusnya. Kemudian ini ada rumus umumnya yaitu CnH2n plus 2 dan O ya, CnH2n plus 2O ya. Ini contoh senyawanya untuk alkohol atau alkanol itu adalah 1 propanol. Nah, kita lihat di sini C-nya ada 3 ya. Nih, di sini C-nya ada 3. Nah, dan ada gugus fungsi OH. Jadi salah satu H-nya digantikan dengan OH. Berarti dia termasuk ke dalam kelompok alkohol ya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah eter atau disebut juga alkoksi alkana ya. Berarti di sini karena alkoksi berarti alkana yang mengandung oksigen ya, berarti alkoksi. Oke, berarti alkoksi berarti ada oksigennya di sini ya. Jadi gugus fungsinya ada O-nya. Kemudian untuk struktur umumnya dia ROR.
Berarti R-nya itu adalah alkana ya, yang kehilangan satu atom H, berarti dia alkilnya ya. Berarti alkilnya bisa metil, bisa propil, atau R-nya bisa sama ataupun tidak ya, untuk yang di kanan dan yang di kiri. Nah, untuk rumus umumnya itu sama dengan alkohol ya. Itu sama dengan alkohol, yaitu CnH2n ditambah 2O. Kemudian ini contoh dari senyawa eter, ini ada O-nya di tengah-tengah ya, ini O. Kemudian ini R-nya itu adalah ada C-nya 2, itu adalah etana. Kemudian di sini ada C-nya 1 ya. Jadi nanti tata namanya jadinya metoksietana ya. Jadi kalau eter itu ada oksigennya. Oke. Jadi disebut dengan metoksi, ada etoksi dan sebagainya. Oke, untuk ini karena dia mempunyai rumus struktur ya. Apa perbedaan dan kesamaan antara kedua rumus umum dan rumus strukturnya itu yang disebut dengan isomer fungsi. Jadi dia mempunyai rumus strukturnya berbeda tetapi rumus umumnya sama. Itu disebut dengan isomer. Mungkin kita di kelas 11 sudah pernah belajar tentang isomer ya, isomer rangka itu kemarin, kemudian isomer posisi. Nah, untuk isomer geometri kita belum belajar, dan sekarang di sini adalah isomer fungsi ya, atau rumus fungsinya yang berbeda. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk kelompok senyawa berikutnya, yaitu adalah aldehid. Aldehid atau disebut juga dengan alkana, yaitu alkana yang berakhiran al ya. Tadi kalau alkana yang berakhiran ol berarti alkohol, di sini alkana yang berakhiran al ya, berarti namanya alkanal. Berarti nanti di tata namanya belakangnya al. Nah, untuk gugus fungsinya itu adalah ini COH ya, jadi C double, jadi rangkap 2O H. Nanti rumus strukturnya tuh R COH ya. Kemudian ini rumus umumnya CnH2nO. Nah, CnH2nO. Kemudian contoh senyawanya berarti ini karena C-nya ada 3 berarti propana. Jadi ditambahan al belakangnya karena ada gugus fungsinya ini COH. Berarti disebut namanya propanal. Oke, bisa? Ya. Kemudian yang berikutnya adalah keton. Keton itu adalah alkana yang berakhiran on ya, keton on. Berarti sini gugus fungsinya adalah CO. Jadi nggak ada H-nya ya. Berarti C double atau rangkap 2O. Nanti di sini dia H-nya diganti dengan R, berarti RCOR ya. Nah, rumus umumnya sama ya. Rumus umumnya sama. Kemudian contohnya namanya ini C-nya karena ada 4 berarti namanya butanon. Ya. Nanti kita belajar tata nama ya. Di sini kita pengenalan saja dulu. Jadi namanya karena C-nya 4 berarti namanya butanon. Berarti kalau misalnya C-nya 3 berarti namanya propanon ya. Nah, untuk biasa yang sama, rumus strukturnya berbeda tetapi rumus umumnya sama. Di sini ya, rumus umumnya sama itu disebut dengan isomer atau dengan isomer fungsi. Kalau tadi untuk di alkohol berarti dia punya isomer fungsi dengan eter ya. Berarti kalau aldehid punya fungsi atau isomer yang sama dengan keton. Dihafalin ya. Jadi kalau alkohol berarti sama eter ya, dia isomernya. Kemudian aldehid itu dia dengan keton. Kita lanjutkan untuk kelompok senyawa berikutnya ya. Kelompok senyawa berikutnya yang akan dipelajari untuk senyawa turunan alkana itu adalah asam karboksilat atau disebut dengan alkanoat. Berarti alkana yang akhirannya oat ya. Akhirannya oat. Nah, gugus fungsinya itu adalah COOH ya, COOH. Kemudian rumus strukturnya RCOOH. Kemudian rumus umumnya ini adalah CnH2nO2. Ini contohnya adalah asam propanoat. Karena dia C-nya ada 3, di sini ada 3 dan ini adalah gugus fungsinya adalah COOH.
berarti namanya propana kan. Kalau di alkana berarti ditambah akhiran oat dan ditambah dengan asam di depannya, berarti namanya asam propanoat. Oke. Kemudian yang satu isomer dengan asam karboksilat itu adalah ester. Ester itu adalah alkil alkanoat, berarti ada alkilnya di depan, kemudian ditambah dengan alkanoat, berarti alkanoat berarti alkana yang akhirannya oat ya. Berarti nanti karena ada alkil berarti kita tidak menggunakan kata asam ya untuk tata namanya. Oke, ini gugus fungsinya COOR ya, berarti ini hanya kita ganti dengan R, berarti dia jadi ester. Kemudian ini rumus umumnya RCOOR, dan ini adalah rumus umum yang tadi struktur umum, ini ada rumus umumnya sama ya, CnH2nO2. Ini namanya, nah ini metilnya, di sini metilnya, kemudian di sini C-nya 3, berarti disebut dengan propanoat, berarti metil propanoat ya, karena dia alkil alkanoat atau yang disebut juga dengan ester. Oke, jadi untuk ini dia berisomer ya. Untuk asam karboksilat berarti isomernya itu dengan ester, karena dia mempunyai rumus umumnya sama tetapi rumus strukturnya yang berbeda ya, berarti dia masuk ke dalam isomer fungsi. Oke, bisa dipahami apa yang Ibu jelaskan?